Pastinya, sekarang lagi pada heboh tentang bocornya data warga Indonesia mulai dari SIM card hingga data presiden. Namun, apakah kalian tahu bahwa sebelum munculnya hacker Bjorka, ternyata di luar sana terdapat beberapa hacker yang tidak bertanggung jawab yang lebih sadis yang sangat amat merugikan dunia. Siapa saja mereka serta bagaimana ceritanya? Alangkah baiknya jika kalian tekan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yang pertama adalah WannaCry. Serangan WannaCry membuat ransomware dan malware dikenal oleh semua orang. Dalam 4 hari, penyebaran WannaCry membuat lumpuh lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Terjadi di beberapa rumah sakit. WannaCry menenkripsi keseluruhan perangkat, termasuk peralatan medis. Bahkan beberapa pabrik terpaksa menghentikan kegiatan produksi. Berkat ini, WannaCry menciptakan kerugian pada kisaran 4-8 miliar. Tentu hal tersebut cukup banyak ya. Selanjutnya adalah NotPetya atau Exploiter. Ada pendapat yang mengatakan bahwa serangan paling merugikan bukanlah WannaCry, melainkan malware penenkripsi lainnya. Secara teknis, virus ini adalah penghapus, namun tidak mengubah dasarnya, yang disebut dengan XPTR. Malware ini dikenal sebagai NotPetya. Prinsip operasinya sama, menggunakan Eternal Blue dan Eternal Romance yang mengeksploitasi worm yang bergerak di web. Meskipun lebih kecil di dalam hal jumlah mesin yang terinfeksi, NotPetya menjadi epidemi malware yang lebih mahal karena menargetkan sektor bisnis dengan perkiraan kerugian mencapai 10 miliar dolar. Kemudian yang ketiga yaitu Dark Hotel. Sudah bukan rahasia umum bahwa jaringan Wi-Fi publik di kafe atau bandara bukanlah hal yang paling aman. Masih banyak yang percaya bahwa Wi-Fi hotel masih jauh lebih aman, karena walaupun jaringan hotel masih bersifat publik, setidaknya diperlukan otorisasi untuk mengaksesnya. Kesalahpahaman semacam itu telah merugikan banyak karyawan perusahaan berranking dan berposisi tinggi. Kenapa begitu? Karena saat terhubung ke jaringan hotel, mereka diminta untuk menginstal pembaruan yang terlihat sah pada perangkat lunak yang populer. Selanjutnya, perangkat akan langsung terinfeksi dengan spyware Dark Hotel, yang secara khusus dilakukan penyerangan ke jaringan beberapa hari sebelum kedatangan pengguna, dan dihapus beberapa hari setelahnya. Spyware atau program mata-mata tersembunyi tersebut mencatat keystroke dan memungkinkan pelaku kejahatan cyber untuk melakukan serangan phishing atau penipuan yang ditargetkan kepada pengunjung ataupun siapapun yang menggunakan Wi-Fi hotel. Cukup berbahaya ya. Yang keempat adalah Stuxnet. Malware ini mungkin paling terkenal dengan serangan yang kompleks dan multifaset. Sebab malware ini menonaktifkan sentrifugal pengayaan uranium di Iran, memperlambat program nuklir di negara tersebut selama beberapa tahun. Stuxnet adalah yang paling pertama dibicarakan terkait penggunaan senjata cyber terhadap sistem industri. Pada saat itu tidak ada yang bisa menandingi Stuxnet untuk kerumitan atau kelihayannya yang dapat menyebarkan worm secara sembunyi melalui perangkat USB, bahkan menembus komputer yang tidak terhubung ke internet atau jaringan lokal yang biasa disebut dengan LAN. Yang terakhir adalah Mirai. Keberadaan botnet sudah terpantau sejak lama, tapi kemunculan Internet of Things atau IoT memberikan kehidupan baru bagi botnet. Perangkat-perangkat yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan keamanannya dan belum terpasang antivirus tiba-tiba mulai terinfeksi dalam skala besar. Perangkat tersebut kemudian melacak perangkat lainnya dari jenis yang sama dan segera menyebarkan penularan. Armada zombie ini dibangun di atas sebuah malware yang dinamai Mirai, diterjemahkan dari bahasa Jepang sebagai masa depan, yang terus tumbuh penyebarannya sembari menunggu instruksi. Layanan seperti PayPal, Twitter, Netflix, Spotify, layanan online PlayStation, dan banyak lainnya di Amerika Serikat terkena dampaknya. Fenomena ini akhirnya membangunkan kesadaran semua orang akan keamanan cyber. Serangan Mirai dimulai dengan serangan pada jutaan perangkat pintar kecil seperti kamera web dan mesin cuci, dan pada akhirnya dikenal sebagai The Fall of the Internet. Cukup menyeramkan ya, mengingat kehidupan saat ini dipenuhi dengan teknologi seperti internet yang mudah diakses oleh semua orang. Maka kejahatan juga akan semakin mudah terjadi. Semoga kita terhindar dari kejahatan cyber ya.